Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jahanisa Padian dengan program studi psikologi dengan NIM 2332009. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS. Satu yaitu konsep fitrah. Konsep fitrah dalam Islam merujuk pada keadaan alami dan asli manusia yang paling mendesak sejak dilahirkan. Ada juga dalam Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya, maka arahkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, itulah fitrah Allah yang telah menciptakan manusia dengan fitrah itu. Jadi sejak kita lahir kita mencerminkan kodrat manusia sebagai ciptaan Allah yang suci dan tidak tercela. Nah, terus nomor 2 ada akidah. Akidah adalah keyakinan seseorang atau kelompok terhadap aspek-aspek yang bersifat religius yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap muslim dengan bersandar pada dalil nakli dan akli, dan kebenarannya dapat diterima secara umum oleh semua manusia. Ada contoh akidah berperan dalam berpikir dan bersikap, yaitu setiap kita mendapat musibah atau perilaku yang tidak enak atau sesuatu yang kita tidak bisa terima, kita harus bersikap tawakal dan ikhlas, harus legowo gitu, dan harus berpikir bahwa semua ini adalah sudah ada ketentuannya dari Allah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam semua orang itu sudah ada ketentuannya dari Allah. Dan yang nomor 3 yaitu kenapa sholat bisa memberhentikan kita dalam maksiat, karena sholat memisahkan kita dengan hawa nafsu. Itu Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa sholat adalah perpisahan dengan kesempatan hidupnya dan perpisahan dengan seluruh yang dimilikinya. Maka kenapa banyak yang gara-gara sholat jadi berhenti maksiatnya, karena sholat adalah pemutus kita dalam bermaksiat. Nah, hal tersebut berlaku pada diri saya karena saya pernah mengalami hidup dengan tidak tenang, stres, kayak banyak pikiran, kayak intinya tidak enak lah. Terus saya berpikir bahwa ini kenapa ya, dan saya pikir kayaknya sholatnya kurang benar atau kurang khusyuk. Terus akhirnya saya merubah itu semua, saya lebih tepat waktu kalau sholat, terus lebih khusyuk, dan ternyata alhamdulillah hidupnya lebih tenang dan tidak ada kayak bermasalah sama orang-orang, dan lebih enak aja menjalani hidupnya gitu. Makanya sholat adalah pemisah kita dari maksiat-maksiat. Terus nomor 4 adalah pandangan saya terhadap fenomena tersebut adalah bahwa fenomena tersebut adalah musyrik, karena sama saja itu dengan menduakan Allah. Nah, jika setelah melakukan hal itu jadi makmur atau jadi lebih jaya, itu disebut dengan istilah istidraj, yang artinya jebakan kenikmatan yang diberikan kepada seseorang atau orang lain atau diri kita yang melakukan maksiat tapi masih dikasih kenikmatan sama Allah. Nah, makanya kenapa mereka makmur? Ya karena mereka sedang mendapat istidraj gitu, kenikmatan dibalik kemaksiatan. Nah, nomor 5 yaitu menuntut ilmu itu adalah bagian dari kita beribadah. Ada juga hadis riwayat Tarbani, yaitu barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Nah, kita berkuliah, belajar dengan baik, niat mencari ilmu, dan mencari ilmu juga bukan hanya cuma mencari ilmu, tapi dengan adab-adabnya mencari ilmu itu dalam kuliah yang benar, niat karena Allah itu, maka insya Allah ilmunya yang didapat akan bermanfaat dan berkah, dan itu menjadi ladang ibadah kita.
karena mencari ilmu itu adalah salah satu ibadah terpanjang kita. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.